Citra terkejut ketika ia tahu uang sampah di Chennai sangatlah sedikit. Sedangkan paling sedikit 6.500 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Hingga ia mencoba melakukan protes dengan membuang sampah secara sembarangan ke tubuh menteri yang ditemuinya di jalan. Ia yang bekerja sama dengan timnya memperlihatkan semua itu di YouTube channel pribadi mereka hingga mendapatkan sorotan dari semua orang yang menonton. Hal yang mengejutkan lagi ketika salah satu timnya melaporkan sekretaris kesehatan yang kebetulan adalah tetangganya telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan menemukan uang sebesar 1.000 crore di dalam rumahnya. Ia yakin kalau sekretaris tersebut melakukan korupsi besar-besaran. Sekretaris tersebut digiring oleh petugas untuk ke kantor polisi. Arti yang penasaran dengan kebenarannya mendatangi penjara yang sekarang dihuni sekretaris kesehatan itu. Ia terkejut dengan keistimewaan yang ada di dalamnya. Bahkan setiap hari ia dikirim makanan mewah dan enak. Hal yang dilakukan Arti pun kembali diupload ke channel YouTube mereka dan mendapatkan tanggapan yang beragam tentang koruptor yang berkembang. Tidak selain, semua peminjam merasa kesal karena semua surat tanah yang mereka miliki harus diambil untuk melunasi semua hutang mereka. Padahal surat tanah dan hutang mereka tidak sebanding. Namun saat mereka melakukan protes, mereka malah dipukuli dan sama sekali tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari si penghutang. Lagi di pengadilan, seorang wanita melakukan bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gedung berlantai 3. Semua yang melihat segera bergerumun dan beberapa menolong dan beberapa lainnya sibuk membuat video. Beberapa polisi datang dan meminta Citra Aravandam kebetulan menjadi saksi mata untuk menjauh dari tempat itu. Salah satu keluarga korban mengatakan kalau mereka dimintakan uang suap yang sangat banyak dan semua berkas asli milik mereka dinyatakan palsu. Hingga korban merasa malu dan putus asa sampai menjatuhkan diri dari gedung bertingkat itu. Ia menunjuk salah satu petugas yang meminta suap karena wajahnya terlihat ia memilih tidak lagi menampakkan diri. Citra yang melihat hal itu mencoba mengejar mobil petugas dan meminta suap. Namun petugas tersebut mengatakan mereka tidak punya bukti. Semua masyarakat di tempat itu menuntut beramai-ramai. Namun petugas tersebut tidak sama sekali peduli. Citra mengancam akan menghancurkan semua petugas yang ada di tempat itu. Citra pun membuktikan kata-katanya dan mengupload semua drama kehidupan yang baru saja ia lihat dari kantor pemerintahan. Video yang diupload oleh Citra dan teman-temannya mendapatkan banyak penonton. Mereka sangat senang karena video-video yang mereka share selalu menjadi trending di YouTube. Namun kesenangan Citra hanya sebentar. Ia mendapatkan kabar mengejutkan lainnya dari rumah sakit. Ia yang datang bersama timnya meminta keluarga untuk tidak memberikan tanda tangan mereka yang menyatakan kecelakaan. Karena Citra tahu itu adalah pembunuhan. Ia mengajak yang lain untuk melakukan protes di jalan dengan menggunakan jenazah Sunita itu. Namun petugas yang datang malah mengusir mereka dan mengatakan mereka telah mengganggu ketertiban umum. Hingga kemarahannya pun meledak. Ia memukuli Citra dan teman-temannya lalu membawanya ke kantor polisi. Salah satu teman Citra menjemput dan membebaskan mereka. Ia mengungkap semua yang dilakukan oleh Citra dan timnya sia-sia karena semua pejabat yang mereka singgung tetap berkeliaran kemanapun mereka mau. Bahkan adik dari korban tadi pun telah melakukan bunuh diri karena sama sekali tidak mendapatkan keadilan. Semua yang melihat video-video mereka tidak membawa pengaruh besar untuk negara mereka. See this video.
Maka Citra harus ikut dengannya ke Amerika dan tidak lagi ikut campur dengan semua yang terjadi di negara mereka. Citra menolak dan ia tidak mau meninggalkan semuanya, hingga Disha yang kesal terpaksa meninggalkan Citra bersama timnya. Itu udah sural Citra. Idla nama LTA purcuko. Citra dan timnya mulai memikirkan kata-kata Disha yang memang benar, karena hampir semua pejabat adalah penjahat koruptor. Hingga Citra mengatakan kalau ada orang yang harus kembali ke India dan memperbaiki semuanya. Namun teman-temannya tidak yakin kalau orang yang dimaksud Citra masih hidup. Tidak dengan Citra hingga ia mempunyai rencana memberikan hashtag kembalikan orang India di setiap postingan mereka. Tata, ipo uiroda irpara nanete. Social media trend padu. Maka semua akan melihat postingan mereka dan akan membantu kembalinya dia ke India. Hal itu pun mulai dikerjakan oleh Citra dan teman-temannya dan mereka mendapatkan angin segar karena semua pengikut mereka mulai men-share semua video mereka dan menggunakan hashtag yang mereka inginkan. Mereka hanya tinggal menanti kedatangan orang yang mereka sangat harapkan. Beberapa waktu kemudian mereka mendapatkan kabar kalau orang yang mereka maksud berada di Taipei, China. Ia mendapatkan info dari salah satu pengikutnya. Mereka segera melakukan video call dan berjanji untuk bisa bertemu dengan orang yang dimaksud oleh Citra dan timnya. Please, don't worry dudes, I'll get back to you. Intuition correct lah. Sementara Indian yang dimaksud oleh Citra dan timnya tengah membereskan mafia India yang berada di Cina. Ia bahkan tidak segan-segan memberi pelajaran menggunakan seni bela diri yang telah ia pelajari mendalam di Cina. விளையாட்டு பிள்ளை. நேரத்துக்கு முன்னாடி agak body language lady Please don't go. Ia menelanjangi kesalahan semua mereka yang melarikan diri ketika sudah cukup menipu bangsa mereka. Indian mengatakan ia sangat sedih melihat kehidupan bangsanya yang telah dijarah oleh orang-orang yang mereka percayai. loan மேல loan வாங்க பறந்துற அதான ட்ரிகரான இது யார் லோன் வாங்கி 2000 கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி ஆம கொண்டுட்டு இருக்கியா Kematian mafia India telah sampai ke kedutaan India dan juga Cina. Pemerintah India yang melihat hal itu mulai mencari tahu arti dari tulisan yang ditinggalkan Indian di perut penyu. Hingga mereka mulai menemukan pelaku itu bernama Senapati yang merupakan pejuang kemerdekaan yang melarikan diri dari India tahun 1996. Ia adalah penjahat yang paling dicari karena ia adalah orang yang paling berani untuk menghancurkan penjahat-penjahat besar di India. Salah satu teman Citra yang berada di Cina mulai mencari tahu keberadaan Senapati hingga ia menemukan nomor telepon Senapati dan mencari tahu tempat tinggalnya. Ia menemukan sebuah tempat terpencil di pegunungan tengah mengajari beberapa orang untuk bela diri. Dengan keberaniannya, ia menemui Senapati dan mengajaknya pulang. Senapati yang sudah tahu mengatakan ia sudah sejak awal mengawasi pergerakan Citra dan timnya. Ia juga mengungkapkan ia akan datang segera ke India. மருந்து வேலை செய் soon. Citra yang mendapatkan kabar itu langsung dari Senapati merasa terkejut sekaligus bahagia. Kabar itu pun sangat membuat teman-temannya merasa senang. Senapati segera melakukan pengurusan dokumen untuk kembali ke India. Ia janji akan berjuang dengan Citra dan timnya. Sementara musuh-musuh Senapati malah ingin menghabisinya juga karena dengan membunuhnya jabatan mereka akan aman di mata presiden. அவரை பிடிச்சு தான் ஆகணும் நாப்பத்தி. Semua akses keluar dan masuk di bandara diperiksa ketat oleh petugas. Bahkan toilet, Senapati yang datang dengan menyamar menjadi turis dari Taipei tetap tertangkap. Tulis zoom in. அந்த அழகு நூடுல்ஸ் போடாதீங்க. சுபாஷ் சந்திர போஸ் கடை டாம் அண்ட் ஜெரி ஆட்டம் மணி நேரத்துக்கு மேல தாங்காது.
Namun tiba-tiba kekacauan terjadi dan keadaan berbalik. Senapati yang mengacungkan senjata api ke pihak petugas dan menyandera salah satu dari mereka dan meminta mereka memberinya jalan untuk bisa keluar. Senapati berhasil keluar dari bandara. Senapati yang telah tiba di India mengunggah postingan kalau ia akan melakukan siaran langsung di Facebooknya. Semua orang pun menunggu hal itu dan menyaksikan siaran langsung tersebut. Ribuan tanggapan positif bertebaran karena tahu sepak terjangnya yang tiada tanding. ஐயா டிஎம் நாங்க மனசாட்சி மேலதான் இந்த கரப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Para koruptor yang melihat siaran langsungnya mulai ketakutan. Pihak kepolisian yang juga melihat siaran langsungnya tidak menemukan alamat IP Senapati untuk menghentikan siaran itu. Namun petugas tahu kalau Senapati tengah melakukan siaran langsung di museum pertama. Ia meminta timnya untuk bisa memeriksa museum itu. நாடு ஒருபடும் George Museum'da dark. Dalam siaran langsung itu, Senapati hanya mau India kembali menjadi negara yang bersih tanpa ada perampok dari pemerintahannya sendiri. Bahkan terang-terangan dalam live-nya, ia menyebar foto penjahat-penjahat di India. Yang membuat semua penonton terkejut ketika Menteri Kesehatan Krishna Mohan ada bersama Senapati dalam keadaan terikat. விட்ட விஷ விருட்சங்களை பிடிங்க அவெஞ்சர்ஸ் மணி கலாய்க்கிற ஒன்ன மாதிரி. Senapati mengatakan ia akan menghabisinya langsung di hadapan penonton live-nya. Ia juga akan menghabisinya menggunakan teknik bela diri yang selama ini ia pelajari di Cina. Senapati mengungkapkan Krishna Mohan telah ia lumpuhkan juga sarafnya dengan teknik yang sama, hingga ia menuruti semua yang diperintahkan oleh Senapati. Dalam live itu, Senapati juga mengungkapkan kalau ia akan melakukan hal yang sama untuk para penjahat di India. வழியில கோடி கோடியா பணம் சம்பாதி நான் வருவேன். இரண்டாவது சுதந்திர போர் நமக்கு புதிய சுதந்திர தினம். Petugas telah memenuhi museum yang dicurigai tempat live Senapati. Namun mereka tidak menemukan Senapati dan hanya menemukan Krishna Mohan dan petugas yang dilumpuhkan. Petugas yang memimpin pasukannya mengungkap kalau teknik yang digunakan Senapati adalah Urakalavamam. Farah Darajan yang merupakan petugas anti korupsi membuat rencana untuk bisa menangkap para koruptor. Ia menyuruh 2 orang kepercayaannya untuk memberikan uang yang sudah dilumuri obat khusus dan meminta memberikan kepada koruptor. Mereka pun menjalani tugasnya dan jebakan itu berhasil. Koruptor tersebut memohon pada Farah Darajan untuk mengampuninya, tapi ia sama sekali tidak diampuni. கூப்பிடுறேன்னு எனக்கு தெரியும். எதா இருந்தாலும் இங்கே பேசு. சத்தியம் சார் உடனே ஒரு 5 கொடுத்துட்றேன் சார். Citra yang merekam itu semua terkejut karena ayahnya adalah petugas yang berani mengungkap semuanya. Ia merekam semua yang ia lihat di kantor ayahnya pagi ini. எத்தனை சில Arti pun terkejut ketika ibunya pun terjebak dalam tindakan korupsi. Ia merekam semua yang dilakukan ibunya dengan salah satu pengusaha. Ia terus memata-matai ibunya sendiri dan melihat langsung bagaimana praktik korupsi itu terjadi. Di Gujarat, Senapati yang tiba-tiba masuk ke kediaman Darsan mafia granit dan mencoba melumpuhkannya. Namun ia melakukan perlawanan hingga membuat Senapati bekerja sedikit lebih lama. Hingga akhirnya ia mampu melumpuhkan salah satu titik syarafnya sampai ia tidak sadarkan diri. ஒலைய உள்ள செய்ய விடுறீங்களாடா சாலோ. Haris yang juga mencurigai pamannya mencoba mengikutinya bekerja di salah satu kantor pemerintahan untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya sama seperti teman-temannya yang keluarganya juga disebutkan Senapati dalam live beberapa hari lalu. Saat Darsan itu sadar, Senapati mulai menelanjangi kesalahannya. Ia yang dulu merupakan operasi backhoe GCB di sebuah tambang dan kini memiliki 40 tambang granit di Gujarat. Setelah ia melenyapkan orang-orang yang menentangnya dan memasukkan politisi ke sakunya untuk mendukung tindak kejahatannya, Senapati merinci suap-suap yang ia berikan kepada pihak-pihak yang telah membantunya. 1000 ஏக்கர்ல கல்ல வெட்டி எடுக்கிற எல்லாம் சேர்த்தா தங்கத்துக்கு. Darsan yang dibuat berlari terus-menerus hingga secara tidak sadar ia berlari berkeliling kota dan tidak ada orang yang mampu menghentikannya.
hingga hidungnya mulai mengeluarkan darah karena kelelahan. Keluarganya mengejarnya dan mencoba menghentikannya, namun ia malah menjatuhkan diri dari jembatan layang hingga ia tewas seketika. Keluarga yang melihatnya hanya bisa menangis dan Senapati yang menyaksikan semuanya tersenyum puas karena bisa membalas perbuatan Darsan yang serakah. Petugas India mulai bingung untuk menangkap Senapati yang bergerak dengan sangat cepat. Kali ini, ia mendatangi asisten pribadi Darsan untuk memeriksa kematiannya. Ia melihat sendiri ruangan yang penuh dengan emas murni dan sistem keamanan yang ada di rumahnya maupun di ruangan emas itu. Hingga petugas kembali menemukan catatan khusus Senapati di cermin dan meyakinkan kalau ia adalah pelakunya lagi. Disha mendapatkan video tentang kegiatan malpraktik yang dilakukan Dr. Gautam di rumah sakit Zeus. Ia melakukan operasi pada salah satu pasien. Dr. Gautam yang tidak mengerti secara pasti bagaimana mengoperasi usus buntu membuat pasiennya meninggal dunia. Salah satu suster mengungkapkan agar Dr. Gautam bisa menutupi semuanya. Anak dari pasien itu menceritakan semuanya pada Arti dan memberikan rekamannya kepada Citra. Arti yang mendengar hal itu merasa sangat sedih karena ia tahu bagaimana terlukanya keluarga korban. Disha yang merupakan adik perempuan dari Dr. Gautam mencoba menegurnya. Namun ayah dan ibunya malah menutupinya dan meminta Disha untuk tidak ikut campur urusan Gautam. Pertengkaran pun terjadi di antara Disha dan Gautam. Ia tidak membenarkan apa yang dilakukan saudara laki-lakinya itu. Disha juga menyalahkan kedua orang tuanya yang menyuap pihak kampus untuk bisa mendapatkan gelar untuk Gautam. Hal itu membuat ayah Disha marah dan menamparnya. Terlebih ketika tahu video itu ia dapatkan dari Citra. Disha malah menantang balik mereka dan meminta mereka untuk melakukan operasi pada Gautam. Keduanya hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apapun. Lagi, Senapati melancarkan aksinya. Ia melakukan perjalanan ke Punjabi dan menyamar menjadi salah satu tamu penting dari mafia incarannya. Faradarajan mendatangi kediaman Arti. Ibu Arti yang melihat kedatangannya mencoba mengalihkan suasana, namun Faradarajan mengatakan ia datang sebagai petugas dan berniat untuk memeriksa Ibu Arti. Ia menemukan buktinya dan meminta kerjasama Ibu Arti untuk bisa mengikuti hukum yang berlaku. Namun ia menolak dan mencoba membantah. Akan tetapi Faradarajan bertindak tegas dan membawa paksa ibu dan ayah Arti yang terlibat dalam penerimaan suap itu. Mereka pun terkejut ketika tahu kalau Artilah yang melaporkannya pada Faradarajan. Ibu Arti mencoba menemui putrinya dan mengatakan semua yang ia lakukan hanyalah untuk putrinya. Bahkan ia meminta putrinya mencabut semua video dirinya. Namun sama sekali tidak diindahkan oleh Arti dan meminta orang tuanya bisa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ibu Arti sangat marah bahkan mengatakan ia bukan lagi putrinya. Senapati yang berhasil masuk ke ruangan mafia John mulai melakukan aksinya lagi. Ia melumpuhkan syaraf John dan membuatnya tidak bisa membuka mulutnya. Ia yang berada di ruang simulasi luar angkasa benar-benar merasa kesakitan di bagian dadanya. Haris yang sudah berhasil menemukan bukti pamannya menerima suap memanggil petugas untuk membawa pamannya. Melihat hal itu, Paman Haris merasa sangat marah dan memaki petugas yang ada di tempat itu. Bibi Haris marah ketika tahu suaminya dilaporkan oleh Haris. Namun Haris mengungkapkan kalau semua yang dilakukan pamannya adalah salah karena banyak orang yang memberikan sumpah untuk kehidupan mereka hingga tidak akan membuat mereka menjadi bahagia. Bahkan Haris segera keluar dari rumah itu untuk bisa membiarkan pamannya segera diproses. Citra sendiri mengangkat salah satu pengusaha catering yang menyiapkan makanan untuk motelnya. Nangganeri malah menyiapkan dan menjual makanan tidak higienis di motelnya. Hingga hal itu bertentangan dengan undang-undang mutu dan keamanan pangan, serta membuat motelnya tidak bisa beroperasi dan pemilik diberi denda serta penjara selama 1 tahun. John yang kaya dari suap-suap para pekerja yang mau bekerja di pemerintahan merasa sangat menyesal ketika Senapati tahu semua itu. Ia juga tahu kalau dirinya telah melakukan pembunuhan dengan kejam untuk orang-orang yang mencoba membuka aibnya. John benar-benar tidak bisa menolong dirinya sendiri di ruangan itu hingga ia mengeluarkan banyak darah. Kini semua penduduk dari berbagai daerah di India bergerak untuk melaporkan kasus suap yang terjadi di setiap daerah hingga para penerima suap itu ditangkap beserta dengan bukti yang lengkap. Tidak jarang yang melaporkan itu adalah keluarga terdekat mereka sendiri.
தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் மாணவர்களின் பெயர்கள் இந்த ஊழலின் முக்கிய குற்றவாளி. Petugas India sendiri mulai benar-benar kecewa karena langkahnya selalu didahului oleh Senapati. Farah Darajan didatangi petugas yang merupakan teman-temannya sendiri. Ia diduga melakukan tindak korupsi dan menyalahgunakan posisi dan jabatannya. Citra yang melaporkan itu semua hingga membuat Farah Darajan merasa terkejut termasuk istrinya. Citra mengatakan ia mendapatkan laporan dari ayah Arti yang mengatakan ayahnya terlibat dalam penangkapan Krishna Mohan dan menerima uang suap dari salah satu anak buah Krishna Mohan hingga meringankan hukuman Krishna Mohan. Ayah Arti juga mengatakan Sunita yang bunuh diri di gedung pemerintahan diminta memberikan suap pada petugas. Saat itu Sunita dan adik laki-lakinya mendapatkan penuh uang suap dari Farah Darajan. Namun itu semua jebakan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Setelah itu, ia membuat berkas palsu atas nama Suhita hingga membuat Suhita benar-benar dipermalukan dan berakhir dengan bunuh diri. Sunita yang sudah kehilangan uang banyak tapi tidak mendapatkan keadilan. Citra menceritakan semua kejahatan ayahnya di hadapan ibu dan petugas yang datang. Ibu Citra menangis sedih dan tidak percaya. Citra meminta maaf dan mengatakan ia mencintai ayahnya maka ia melakukan hal ini. Farah Darajan mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Citra karena melakukan hal ini. Citra mengungkap kalau kebahagiaan mereka tidak akan sempurna bila mengambil hak orang lain, hingga membuat hidup mereka selalu tercekam. Farah Darajan pun terpaksa ikut dengan petugas untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sepeninggal ayahnya, ibunya benar-benar terpukul. Ia tidak percaya putranya sendiri yang menghancurkan ayahnya. Bahkan, ia mengusir putranya sendiri dari rumahnya. Berita penangkapan ayah, paman, serta ibu dari kelompok Citra membuat mereka sangat sedih. Namun tiba-tiba Senapati menghubungi mereka dan mengungkapkan kalau apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik untuk negara dan membuatnya sangat bahagia. Ia mengatakan besok akan menemui mereka secara langsung. Keempat pemuda itu merasa sangat bersemangat dan senang mendapatkan kabar bahagia itu. Mereka berpenampilan istimewa untuk bisa bertemu dengannya. Bahkan kejutan-kejutan kecil pun telah disiapkan untuk Senapati. Tak lama telepon Arti berdering dan meminta mereka pergi ke tempat itu bersama-sama. Citra merasa bingung karena mereka menuju rumahnya. Di tempat itu mereka melihat Disha yang menangis dan dalam tangisannya ia mengatakan kalau ibu Citra telah gantung diri. Namun Citra dilarang menemui ibunya oleh orang-orang yang ada di rumah itu. Citra semampunya melihat jenazah ibunya untuk terakhir kali tapi ia tidak berhasil. Semua orang mendorongnya menjauh dan mengusir Citra serta teman-temannya. Hingga Disha akhirnya berteriak dan memaksa mereka untuk bisa masuk. Namun kakek Citra meminta cucunya untuk pergi dan ia yang akan mengurus semuanya. Tak lama, Farah Darajan datang dan memukuli Citra dengan sandal yang ia gunakan. Ia menyalahkan Citra atas kematian istrinya, bahkan ia mengusir semua teman-teman Citra. Mereka menurutinya, namun mereka pergi ke tempat di mana ibu Citra dikremasi. Namun lagi-lagi ia tidak diizinkan menghidupkan api pertama untuk membakar tubuh ibunya. Bahkan ayahnya sendiri mengungkapkan kalau Citra bukan lagi putranya. Citra menangis sedih dan semua temannya mengajaknya menjauh dari tempat itu. Tak lama Senapati yang menyamar menjadi petugas kebersihan menemui mereka dan mengucapkan maaf kepada Citra dan teman-temannya. Semua yang melihat Senapati terkejut namun Citra menolak pelukan dari Senapati. Kini Citra malah menyalahkan Senapati atas kehancuran hidupnya. Sambil menangis, ia terus menyesali tindakannya kepada ayahnya. Namun Senapati mencoba memahami perasaan Citra dan membiarkannya menangis meluapkan semuanya. Citra yang sangat marah mengusir Senapati karena atas perbuatannya ia kehilangan semuanya. Senapati terdiam dan terpaksa pergi dari mereka. Orang-orang pengguna media sosial mulai mengikuti hashtag yang diberikan Citra. Go Back Indian. Senapati yang melangkah keluar dari pemakaman itu terkejut ketika ia dikepung oleh petugas polisi yang ternyata sudah ramai menunggu. Ia mengungkapkan pada Pramon, pemimpin mereka, untuk jangan menangkapnya dulu karena misinya belum selesai. Namun Pramon tidak mengindahkan hal tersebut hingga tiba-tiba Senapati meledakkan sesuatu dan pergi saat asap membumbung tinggi. Permaproof.
உங்களோட எந்த Kejar-kejaran pun terjadi antara Paramon dan Senapati hingga mereka melewati keramaian kota hingga Paramon kembali gagal. Aksi Gobek Indian membuat para mafia merasa senang dan memberikan bantuan pada Paramon untuk bisa menangkapnya. Karena aksi kejar-kejaran mereka direkam dan dilakukan secara langsung para pengguna media sosial. Mereka terus menyebar aksi kebencian karena Ibu Citra meninggal dan membuat seolah-olah Senapati lah yang bersalah atas kematiannya. Semua tertulis di media sosial hingga membuat mereka mendukung hashtag Gobek Indian. Karena semua masyarakat India yang semula mendukungnya kini membencinya. Aksi kejar-kejaran itu pun belum berhasil. Bahkan mafia-mafia India mulai memerintahkan semua anak buahnya yang ada di setiap tempat untuk bisa menangkap Senapati. Hingga Senapati benar-benar dalam kondisi terjepit, ia memasuki area stasiun kereta api dan masuk ke salah satu gerbong untuk menghindari kejaran mereka. Paramon yang kehilangan jejaknya memerintahkan semua anak buahnya untuk menghentikan kereta itu di stasiun berikutnya. Sementara Senapati meminta masinis memundurkan kereta yang ia kendarai karena kereta selanjutnya masih akan melintas 5 menit lagi. Mau tidak mau masinis itu menuruti permintaan Senapati karena sarafnya telah dikunci sementara. Paramon merasa kesal ketika tahu perbuatan Senapati mengembalikan kereta tadi ke titik utama. Senapati keluar dari stasiun itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun orang-orang yang sudah terlanjur terkena hasutan para mafia itu mulai mengejar Senapati dan berusaha menghabisinya. Senapati terpaksa menghadapi mereka dengan melumpuhkan syaraf-syaraf mereka. Orang-orang mafia itu tidak bisa melakukan apapun ketika syaraf utama mereka dilumpuhkan. Bahkan beberapa anak buah Ganesha diperlakukan sama seperti Darshan yang terus berlari. Seluruh kota kini mengepung Senapati hingga ia benar-benar tidak bisa bergerak. Senapati sendiri yang mulai merasa lelah, merasa pandangannya kabur dan tidak bisa lagi berlari. Terlebih satu persatu benda yang dibawa masyarakat berhasil mengenai tubuhnya yang rentah. Ia pun tersungkur, namun ketika mereka mulai bermain hakim sendiri, Paramon membelanya dan meminta masyarakat untuk membubarkan diri. Paramon menangkap Senapati dan membawanya keluar dari tempat itu dengan senyum penuh arti. Mereka berjalan beriringan. Paramon yang melepaskan baju anti pelurunya tidak sadar diperhatikan oleh Senapati yang langsung melumpuhkan syarafnya. Paramon tidak bisa bergerak dan terpaksa dibawa ke rumah sakit dan Senapati dibawa menggunakan mobil tahanan. Senapati mengungkap dalam waktu 3 jam Paramon akan mati. Semua keluarga yang tahu hal itu menangis sedih dan dokter yang menangani hal itu tidak bisa berbuat banyak. Ia mengatakan hanya Senapati yang mampu menolongnya. Senapati segera diadili dan dipenjara selama 15 tahun karena kejahatannya. Namun tiba-tiba Paramon datang bersama keluarganya untuk bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, Senapati hanya meminta dirinya bisa bebas. Ayah Paramon memohon kepada hakim ketua untuk membebaskan Senapati agar bisa menolong Paramon. Semua yang ada di ruangan itu memohon untuk Senapati. Hingga hakim mengabulkannya dan membiarkan Senapati terlepas dari jeratan hukum. Borgol yang mengikat tangannya Senapati terbuka dan dalam kesempatan itu Senapati menghipnotis seluruh orang yang ada di ruangan itu untuk melupakan dirinya dan Paramon dalam waktu 24 jam. Senapati membawa Paramon menggunakan ambulans dan film pun selesai.